Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bone Sehat. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada para pengurus Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan pengurus Pogja Desa dan Kelurahan Sehat bahwa pada bulan Juni-Juli adalah bulan pembuatan laporan, ya, laporan per semester. Sebagaimana kita sepakati bersama bahwa dalam 1 tahun kita akan membuat laporan 2 kali, yaitu setiap 6 bulan atau per semester. Semester pertama pada bulan 6 dan 7, kemudian semester kedua adalah pada bulan November atau Desember. Jadi itu pembuatan laporan. Sehingga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana format pembuatan laporan, ya. Jadi pembuatan laporan tidak beda dengan hari-hari kemarin. Namun demikian saya tetap akan mau mengingatkan kepada kita semua supaya nantinya kalau ada hal-hal yang tidak dipahami di kecamatan dan di kelurahan maupun di desa, maka bisa kita membuka channel Bone Sehat, ya. Jadi channel Bone Sehat dengan harapan jangan lupa subscribe dan like, ya. Jadi seperti itu. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan bahwa format daripada pembuatan laporan adalah tentu dengan pertama adalah ada sampul, ya, ada sampulnya. Di sampul ini adalah itu foto daripada, kalau itu adalah laporan dari kecamatan berarti fotonya camat dengan ibu ketua FKKS, ya. Kalau itu laporan dari dari desa atau dari kelurahan, tentu yang ada di sini di sampulnya adalah foto kepala desa dan ibu ketua Pogja. Apakah itu Pogja Desa Sehat atau Kelurahan Sehat, seperti itu. Nah, kemudian di situ nanti ada di dalamnya ada surat pernyataan. Ya, ada surat pernyataan yang harus dibuat oleh camat atau kepala desa atau Pak Lurah yang menyatakan bahwa semua data-data yang ada di laporan ini itu adalah benar, bukan rekayasa, ya. Jadi ada surat pernyataan yang dibuat oleh camat, kemudian Pak Desa, kemudian Pak Lurah atau Ibu Lurah, Ibu Desa, tentang menyatakan bahwa data yang ada di laporan ini itu adalah real atau bukan rekayasa, seperti itu. Jadi itu pertama. Yang kedua adalah kita masuk ke bab 1. Ya, kita masuk ke bab 1. Di bab 1 itu adalah ada pendahuluan, ya, pendahuluan, kemudian gambaran umum kecamatan atau gambaran umum desa atau gambaran umum kelurahan. Kalau ini kan sudah ada, ya, sudah ada di desa gambaran umumnya. Kemudian ada visi misi. Jadi visi di sini adalah visinya pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kelurahan. Visinya. Begitu juga misi, ya. Jadi misinya juga begitu. Misinya kecamatan, misinya kelurahan, misinya desa. Jadi sisa memfotokopi, ya, copy paste diambil di administrasi kecamatan, desa dan kelurahan. Jadi setelah itu kita masuk ke tujuan dan sasaran. Jadi tujuan dan sasarannya di sini adalah tentang penyelenggaraan kecamatan, desa dan kelurahan sehat. Seperti itu. Kemudian masuk ke geografis. Ya, geografisnya di sini saya kira sudah ada juga di kecamatan, di desa dan di
kelurahannya. Kemudian ada demografi, ya, demografi desa, demografi kecamatan, kemudian demografi kelurahan, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bab 2 tentang kelembagaan, ya. Jadi bab 2 tentang kelembagaan. Di situ misalnya legal aspek, ya. Jadi legal aspek itu kita komentari, ya, dikomentari, jangan langsung SK dipasang di situ. Jadi contohnya misalnya bahwa penyelenggaraan kecamatan, desa dan kelurahan sehat di kabupaten ini sudah mulai sejak tahun berapa, ya? Sejak mulai tahun berapa dan sudah mengikuti verifikasi yang keberapa, misalnya ini desa dan kelurahan. Kemudian kapan terbentuknya ini Pokja desa atau kelurahan sehat ataukah kecamatan? Kapan terbentuk mulai penyelenggaraan kecamatan sehat atau penyelenggaraan Pokja desa dan kelurahan sehat? Di situ ditulis di situ di pengantar daripada legal aspek. Setelah itu kita akan memperlihatkan adapun susunan pengurus dalam surat keputusan adalah sebagai berikut. Ditulis pembina siapa, sekretarisnya siapa, ketuanya, bendahara dan sebagainya. Ditulis di situ di dalamnya sesuai dengan SK yang terbit. Kemudian bagian B, rencana kerja. Jadi rencana kerja di situ kita komentari lagi, ya, tidak langsung dipasang di situ tabelnya, tetapi harus dikomentari dulu bahwa rencana kerja FKKS atau Pokja desa atau kelurahan itu direncanakan setiap tahun, misalnya setiap tahun, yang direncanakan setiap bulan, misalnya bulan Februari mulai kita membuat perencanaan sebelum pelaksanaan musyawarah desa, musyawarah kelurahan atau musrembang desa atau musrembang kelurahan. Itu kita sudah membuat perencanaan. Jadi di perencanaan itu kita kita masukkan program kerja. Pertama, program kerja kelembagaan, ya. Kemudian sebagaimana yang kemarin saya jelaskan tentang program kerja, ada kelembagaan, ada program kerja pertatanan. Jadi itu dimasukkan di situ. Kemudian nanti dijelaskan apakah semua program kerja terrealisasi atau tidak. Kalau ada yang tidak terrealisasi, misalnya misalnya rapat internal direncanakan 4 kali, tapi ternyata hanya 3 kali. Di situ bisa diberikan catatan bahwa rencana kerja kelembagaan tentang rapat koordinasi internal pengurus direncanakan 4 kali, tetapi hanya terrealisasi hanya 3 kali. Itu diakibatkan karena misalnya apa faktornya, faktor yang mengakibatkan sehingga hanya 3 kali dilaksanakan padahal rencananya 4 kali. Misalnya faktor karena hujan atau karena COVID-19, orang dilarang berkumpul misalnya. Seperti itu. Kemudian setelah kita memaparkan rencana kerja, bagian C, ya. Bagian C itu tentang kesekretariatan, ya. Jadi kesekretariatan itu bisa dijelaskan bahwa sekretariat misalnya Pokja Desa Sehat, Desa A itu berlokasi di mana, jalan mana, poros mana, ya. Dijelaskan di situ. Kemudian setelah itu nanti kita akan foto itu sekretariat dari depan. Ya, dari depan, kemudian semua isi sekretariat itu difoto. Ya, jadi dari depan difoto, kemudian di dalamnya itu difoto.
misalnya komputernya, ada lemarinya, ada kursi tamunya, dan sebagainya. Itu dipoto isinya ya, dokumentasinya, dokumen-dokumen itu dipoto semua, diperlihatkan di situ dan dilampirkan fotonya. Seperti itu ya. Kemudian setelah sekretariat, itu bagian D tentang struktur organisasi. Ya, jadi di struktur organisasi itu kita jelaskan juga bahwa dalam struktur organisasi itu terdiri dari ya beberapa unsur. Misalnya ada dari tokoh masyarakat, ada dari ada dari polisi, ada dari tentara, ada dari tokoh pemuda. Di situ dijelaskan itu strukturnya. Setelah itu kita munculkan itu struktur organisasi, mulai dari pembina sampai kepada ketua, anggota, koordinator tatanan, sampai di koordinator tatanan. Ya, itu ya tentang struktur organisasi. Masuk ke bagian E, yaitu dokumentasi kegiatan forum Pokja Desa dan Kelurahan Sehat. Pertama-tama yang akan didokumentasikan adalah pertama adalah dokumentasi kelembagaan. Ya, jadi misalnya berapa kali kita rapat, ya, itu didokumentasikan, ya, ada fotonya, berapa pesertanya, absennya, kemudian harus ada undangan. Itu yang harus dilaporkan atau dilampirkan dalam laporan. Yang kedua adalah tentang surat masuk, surat keluar. Ya, minimal ada yang bisa dikopi, dilampirkan di laporan bahwa ada surat menyurat. Contohnya seperti ini misalnya. Yang ketiga adalah tentang adanya buku tamu. Buku tamu juga difoto bahwa ada buku tamu. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu juga didokumentasikan selain dari kelembagaan adalah program tatanan. Program tatanan di sini yang perlu dilaporkan kegiatannya adalah misalnya tatanan 1, pemukiman, sarana dan prasarana sehat. Ya, kalau misalnya di desa kita buat selokan, ya, ada gotong royong membersihkan selokan, ya, itu adalah salah satu kegiatan. Ya, kegiatan itu harus ada dokumentasinya, ya, dokumentasi kegiatan, tanggal berapa dilaksanakan dan di mana lokasinya, seperti itu. Kemudian tatanan berikutnya, misalnya tatanan 2 tentang kawasan lalu lintas sehat. Ya, mungkin nanti situ kita ada foto sedang menempel stiker di mobil, dilarang merokok di dalam mobil. Itu salah satu contoh program kerja di tatanan 2. Kemudian yang ketiga adalah kawasan perindustrian dan perkantoran sehat. Itu juga menjadi program kerja. Misalnya ada pabrik beras yang ada di kampung itu kan ada biasa yang keliling-keliling. Itu yang harus diawasi, jangan sampai pabrik penggilingan beras ini itu dia buang sembarangan dia punya sampah, misalnya dedaknya atau menirnya seperti itu perlu menjadi pengawasan bagi kita supaya jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan melakukan pencemaran udara, ya, membuat orang di sekitarnya gatal karena itu kulit daripada padi itu yang berterbangan seperti itu. Kemudian kantor sehat. Di dalam kantor sehat itu saya kira salah satu contoh ada tempat sampah. Tempat sampahnya harus terpilah. Yang kedua adalah tidak ada orang merokok di dalam kantor. Yang ketiga adalah cuci tangan sebelum masuk di kantor. Yang keempat adalah bagaimana membersihkan, kemudian kantor punya WC. Seperti itu dan lain-lain sebagainya masih ada yang perlu dipenuhi. Saya hanya menyampaikan contoh-contoh yang menjadi contoh dokumentasi. Kemudian ketahanan pangan, ya. Jadi ketahanan pangan ada. Tatanan ketahanan pangan dan gizi itu misalnya bisa kita melakukan
pemantauan di sawah, padi-padi orang panen, kemudian orang menanam tanaman sayur-sayuran, kemudian hasil panennya itu bisa difoto. Apakah itu nanti hasil panennya tidak habis sebelum panen berikutnya? Itu harus dijaga semua. Jadi ketahanan pangan dan gizi seperti itu. Kemudian tatanan pariwisata sehat. Tatanan pariwisata sehat ini itu dilakukan di desa. Misalnya ada permandian, ada wisata budaya, ada wisata bahari, ya laut misalnya, ataukah ada wisata kuliner, ya. Kalau wisata kuliner itu biasa ada di kota, ya, biasa ada di kota. Jadi itu semua bisa diambil gambarnya, dilakukan pembinaan, kemudian didokumentasikan dan dilaporkan menjadi laporan pertanggungjawaban kegiatan ke pengurus kecamatan, kemudian kecamatan melapor ke kabupaten. Kemudian tatanan kesehatan mandiri. Jadi tatanan mandiri sehat ini yaitu bagaimana supaya masyarakat bisa melakukan olahraga di kampung, kemudian melakukan senam, ya, ada namanya bagaimana masyarakat bisa melakukan inovasi-inovasi. Ada kelompok jumantik, ada kelompok pemerhati HIV/AIDS, ada kegiatan lainnya seperti itu yang menyangkut tentang kesehatan mandiri seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kehidupan sosial sehat, tatanan kehidupan sosial sehat. Nah, ini untuk tahun ini banyak, ya, yaitu masalah corona. Ya, mungkin bagi-bagi sembako, itu dia dokumentasikan semua. Bagi-bagi sembako, pemberian bantuan BLT, pembagian beras, dengan telur. Itu semua didokumentasikan dan dilaporkan ke forum kecamatan, nanti kecamatan yang sampaikan ke forum kabupaten. Seperti itu. Kemudian kehidupan sosial sehat, tatanan kehidupan sosial sehat itu tentu untuk tahun ini hanya satu yang dilakukan, yaitu bagaimana mengantisipasi penyebaran virus corona. Itu saja yang perlu didokumentasikan, ya, didokumentasikan oleh pengurus Pokja. Kemudian itu nanti akan dilaporkan ke kecamatan dan tingkat kabupaten, seperti itu. Ya, sekira itu mengenai tentang program bagaimana membuat dokumentasi kegiatan kelembagaan dan kegiatan tatanan. Sekarang kita masuk ke bab 3 tentang pendanaan. Ya. Pendanaan di sini itu harus dijelaskan nanti di situ. Bahwa pendanaan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan kecamatan sehat atau desa atau kelurahan sehat itu mempergunakan dana dari pemerintah daerah, misalnya untuk kecamatan. Kalau untuk desa, pemerintah desa, seperti itu, atau pemerintah dari kelurahan, seperti itu. Kemudian nanti dana itu ada yang dari, sekali lagi, ada dari pemerintah, ada dari pihak ketiga, swasta. Ya, misalnya ada yang menyumbang, ya. Secara pribadi misalnya ibu desa menyumbang, tapi secara pribadi, bukan atas nama kepala desanya. Artinya dia sebagai warga masyarakat di situ menyumbang, itulah yang dimaksud dengan pihak ketiga, ya. Ataukah ada perusahaan-perusahaan di situ, pengusaha, orang kaya mau menyumbang cek misalnya karena 17 Agustus kita butuh cek, ya dia menyumbang cek. Nah, itu cek itulah yang diuangkan, kira-kira berapa kalau diuangkan itu cek berapa, itu ditulis bantuan dari pihak ketiga Haji Bedu Amang misalnya, seperti itu. Nah, untuk dana pemerintah, kalau dana pemerintah di sini kan ada dari pemerintah pusat. Kalau dapat kita dana dari pusat, ada dari pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten, kemudian pemerintah desa, ya.
Jadi kalau misalnya ada bantuan masuk di desa dari pemerintah kabupaten, ya itu juga dimasukkan di situ yang menyangkut tentang kegiatan Pokja Desa Sehat atau Kelurahan Sehat atau Kecamatan Sehat yang berkaitan dengan tatanan. Ya, misalnya dari kabupaten kita dapat bantuan bibit sayur-sayuran. Nah, kalau itu diuangkan misalnya atau uang dikasih kita atau bibit dikasih kita, itu diuangkan berapa nilainya kira-kira itu dimasukkan. Bantuan dari ketahanan pangan, bibit jagung misalnya berapa nilainya sekian, itu dimasukkan semua karena itu ada kaitannya dengan ketahanan pangan dan gizi. Begitu juga dengan misalnya di desa kita ada desa pariwisata, ada permandian, pemerintah kabupaten misalnya dia melakukan pembangunan di situ, itu dimasukkan itu sebagai program Pokja Desa Sehat di tatanan pariwisata sehat, seperti itu ya. Jadi makanya nanti di situ kalau dalam rangka pembuatan laporannya ya di kolom APBN berapa 2020, APBD provinsi berapa, APBD kabupaten, APBD berapa, itu di kolom di situ berapa jumlahnya ya, secara keseluruhan dana yang dipakai dalam penyelenggaraan kabupaten atau desa sehat atau kecamatan sehat, seperti itu. Nah, begitu juga dengan dana swasta dipilah-pilah juga. Misalnya ada dari BRI, ada dari BNI atau dari siapa di situ ya, ada perusahaan air minum atau apakah di situ yang berikan bantuan kita, dicatat semua. Ingat dalam pembuatan laporan itu harus disertai dengan buku kas ya, buku kas dengan pembuktiannya ada di situ, kwitansi ya, pembelian penyerahan uang misalnya, seperti itu. Kalau untuk APBD itu harus ada dipoto tentang APBD-nya bahwa oh inilah misalnya pembuatan posyandu, di situ ada tertulis posyandu di APBD, di foto bahwa ini buktinya bahwa ada pembangunan posyandu, karena itu menyangkut semua dengan tatanan 1 juga bisa berkaitan dengan tatanan 8. Sekira itu ya. Sekira itu untuk laporan semester 1 tahun 2020 ini, sekira hanya sampai di situ saja dulu. Untuk indikator khusus, indikator pokoknya nanti kita akan membuat laporan pada tahun 2020 pada semester 2 ya. Jadi hanya sampai di sini saja dulu, sampai laporan di pendanaan. Sekira itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, tolong buka channel Bone Sehat. Di situ sudah banyak materi-materi yang sudah dijelaskan. Ada pembagian ada pembuatan membuat program kerja, bagaimana kelengkapan dari sekretariat, ada semua di situ di dalamnya. Maka jangan lupa ya, buka channel Bone Sehat, kemudian like dan subscribe, serta aktifkan linknya. Jadi itulah tadi penjelasan tentang pembuatan laporan. Jadi para pengurus Pokja Desa dan Kelurahan Sehat serta pengurus Kecamatan Sehat, jadi nanti laporannya itu dibundel seperti ini ya, dibundel seperti ini, kemudian dibawa ke forum Kabupaten Bone Sehat. Jadi dari desa, kelurahan ke kecamatan, nanti kecamatan yang bundel seperti ini kemudian dibawa ke forum Kabupaten Bone Sehat. Dan jangan lupa harus ada file ya, soft filenya nanti dikasih masuk di flash disk, nanti di sini akan dipindahkan ke komputer ya, seperti itu. Sekira itu yang bisa sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bone Sehat.